guys, welcome back to my channel dan balik lagi di segmen cerita-cerita horor. Dan kali ini aku akan melanjutkan kisah horor dari member Secret Number. Annyeonghaseyo, Lakitel, Cacina saya. Dan di sini ceritanya tuh makin menarik ya. Kemarin kalau misalkan kamu belum nonton part 1-nya bisa klik link di description box, itu aku udah taruh part 1-nya dan ini part 2-nya. Aku riset-risetkan kemarin cerita dari Secret Number itu kayak wow, gila. Jangan salfok, ini kurang simetris. Oke, tanpa menunggu lama kita langsung mulai ke story-nya. Jadi cerita Secret Number ini tuh sebenarnya harusnya aku ceritain di awal sih, karena ini udah lama banget ceritanya di MV Doom Cita. Doom Cita, ayo ada yang bisa nggak dance-nya? Maaf ini jadi kayak gak serius nih. Oke, cerita ini datang dari Jinny. Siapa yang biasa Jinny di sini? Jinny kan dikenal sosok yang lucu, ceria, dan gak ada horor-horornya gitu loh. Tapi aku baru tahu ternyata dia punya cerita horor. Tapi yang ceritain dulu tuh Dita kan, mereka cerita lah gitu, Secret Number jadi tamu. Kalau kamu sadar di bagian solonya Jinny, yang dia rambutnya dikuncir satu, terus pakai baju hitam, celana panjang, terus sarung tangan, terus ada gerakan dia yang kayak gini. Pokoknya di detik keberapa gitu nanti aku tunjukin di sini. Ada bayangan yang lewat, tapi lewatnya tuh kayak bukan jalan kaki. Biasanya mungkin staff ya yang nemenin dia syuting, tapi ternyata kata Jinny tuh nggak ada staff. Jadi jalan tuh kayak merangkak-rangkak gitu di bayangan itu. Si Jinny juga ternyata nggak sadar, mungkin karena kesibukan mereka, atau mungkin Jinny merasa ada sesuatu merinding di belakang, kita nggak tahu ya. Dan ternyata ada sesuatu di teaser Jinny, ya di teaser Jinny. Kalau misalkan Lucky pada sadar, aku kira itu lengan aku, bayangan lengan dia. Very scared for me, but I was like, oh, I think it's just the shadow of my arms. Tapi masa iya kalau misalkan emang itu lengan dia, masa iya sih jauh banget, atau masa bentuknya aneh gitu loh. Kalau misalkan emang itu lengan dia, pasti kan jaraknya deket dan bentuknya juga ya dikit-dikit lah gitu lengannya, karena kan dia lengannya begini, lagi begini gayanya. Bagaimana ceritanya kalau lengan dia kena tembok gitu. Tapi si Dita tuh harap itu staff, ternyata bukan. Nah, pertanyaannya, bayangan siapa itu? Aku merinding guys, serius deh. Ini padahal syuting siang-siang tahu. Cerita kedua datang dari si Maknae Zoo. Zoo lagi, ini anak nih banyak banget ceritanya ya. Kita masih ngomongin di MV Doom Cita ya. Jadi Zoo itu kan ada scene, masing-masing member memang ada scene solo ya. Nah Zoo itu kan ada di patung-patung gitu kan. Nah katanya di manekin-manekin itu pas dia lagi syuting nih ya, shoot gitu, dia kayak iseng lah selfie. Mungkin di jam istirahat dia syuting, dia pengen selfie tuh sama manekin-manekinnya. Ternyata lama-lama wajah manekinnya itu berubah. 이거 약간 나못 봤어, 개인적으로 좀 못 봤어. 소름 돋는 거 있었어요. 그러니까 마네킹이 이렇게 있어가지고 그거를 이제 제가 거기서 이제 셀카를 찍으려고 마네킹이랑 같이 찍었거든요. 그래서 찍었는데 분명히 똑같은 각도로 찍었는데 마네킹이 얼굴이 점점 이렇게 돌아와 있어요. 무슨 소리야? 아 뭐야? 나중에 공개해드리도록 할게요. 그 셀카를. 나중에 보여드릴게요. 무서워. Manekin itu kan banyak ya guys, kayak ada di sini. Itu kan emang scene solonya ya di MV Doom Cita. Aku juga bingung itu bagaimana berubah mukanya. Maksudnya kan aku pikir nggak gini loh. Aku lihat di MV Doom Cita patung-patungnya itu nggak ada mukanya. Terus bagaimana ceritanya mukanya bisa berubah? Ada yang bisa kasih jawaban? Komen di bawah sini. Cerita selanjutnya datang dari Minji. Nah ini aku jarang banget nih nggak dengar cerita horor dari Minji. Di MV Doom Cita itu katanya si Minji itu ngelihat ada kayak cetakan tangan tapi berdarah. 애들이 남아 있어요. 의료에 필요한 혈액도 남아 있었고. 피도요? 네, 그게 진짜인 것 같은데. 다 훌륭하게 찍고 나오는 길에 저게 손자국인데 피로 이렇게 Cetakan darah tangan itu di dinding. Nah pas dia lihat kan kaget tuh ya. Dia ngomong sama staff. Terus akhirnya staffnya bersihin. Dan tau gak sih staffnya ngomong apa? Tadi nggak ada loh. Wah ya loh. Terus itu dari mana? Datangnya sejak kapan? Si Minji merinding tuh kayak, kita takut. Tapi aku salut banget sama member Secret Number. Mereka melakukan yang terbaik demi MV Doom Cita yang totalitas itu. Mereka semua melawan rasa takutnya. Mungkin, ya aku yakin banget sih, aku percaya banget
mereka ini ada rasa merinding, rasa takut, tapi mereka totalitas, selalu profesional. Harus totalitas kan gitu demi menyenangkan laki. Punya idol yang totalitas. Sarang. Oh iya, Minji juga tanya ke direktur dan para staff. Ternyata emang sebelumnya tuh nggak ada, tapi kenapa tiba-tiba ada? Cerita selanjutnya dan yang terakhir datang dari Lea. Aku suka banget ngedenger cerita dia. Dan aku rasa dia yang paling sensitif atau mungkin ada something wrong di Lea, makanya banyak yang suka gangguin dia gitu. Jadi gini, mungkin teman-teman nonton Wiki Idol. Nah, Secret Number kan jadi bintang tamunya ya. Katanya gini, Lea tuh katanya pernah ditelepon sama sosok hantu. Bagaimana caranya gitu? Nah, katanya di asrama itu mereka memang punya telepon ya guys, telepon, bukan handphone, tapi telepon gitu loh, kayak telepon rumah. Itu jarang banget dipakai. Tiba-tiba teleponnya berdering. Terus berani banget sih Lea. Emang dia tuh jiwa Leo ya. Tiba-tiba diangkat. Halo, kan teleponnya terputus tuh. Dia udah angkat kan. Tiba-tiba pintu asrama dia kebuka. Dia pikir ada orang yang mau masuk kan, karena memang posisinya Lea ini mau ninggalin asrama ini, mau pindahan gitu guys, atau staff agensi gitulah datang ngebuka pintu. Terus dia bodo amat kan, karena itu di malam hari, ya dia mau tidur aja, lanjut tidur. Keesokan paginya dia tanya sama teman-teman Secret Number, kalian kemarin datang ya ke asrama aku? Pintunya kemarin kebuka sendiri loh. Terus mereka bilang mereka sama sekali nggak datang ke asrama. Oh my god, nih Lea bener-bener ya ceritanya. Staff agensi juga ternyata nggak nelpon dia. Terus yang telepon tuh siapa? Kenapa teleponnya tuh berdering di kamarnya Lea? Nah, selama ketindihan itu dia nggak dengar suara kayak cik 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 cik. Katanya sih itu langkah kaki bayi. 이렇게 뭔가 애기 발소리 같은 게 엄청 들리길래 다음날 애들 방에 갔는데 Nah, ini teori yang aku dapetin ya. Mungkin karena aku pernah nonton Philo Sebastian, orang-orang yang pernah ketindihan, ketika dia mendengar suara itu, kita tuh kayak hampir mau masuk ke dimensi mereka. Katanya kamar dia yang baru itu bekas kamar bayi. Yang aku anehin, yang aku tangkap dari benang merah ini, ternyata Lea itu sebenarnya, ini so tau ya, ini teori sotoy aku. Lea itu udah masuk ke dimensi mereka. Ibarat kayak kita astral projection nih, roh kita lepas, masuk dan menurunkan derajat kita sebagai manusia ke mereka. Percaya atau tidak percaya, buat yang pernah astral projection atau ketindihan boleh komen di bawah sini. Dan ternyata katanya emang itu bekas bayi. Oh my god, guys, aku merinding. Tuh. Dia kan udah mengalami ketindihan itu tiap malam, terus dia merasa kayak capek. Karena jujur guys, aku kan pernah ketindihan dan itu capek banget. Kayak jantung debar-debar, keringetan. Dan akhirnya Lea ngomong, Akman, artinya udah dong ah. Terus pintunya itu akhirnya berhenti kebuka. Jadi selama dia ketindihan itu, dia mendengar suara langkah kaki bayi, terus dia melihat bintang-bintang yang cantik gitu kayak kamar anak kecil, dan pintu juga kayak kebuka. Terus ketika dia udah marah gitu, ini teori sotoy aku lagi ya, dia udah balik ke dimensi manusia nih, kayak kita gini nih, 3D life bahasanya, kayak realitas saat ini yang kita tempatin. Dan dia tuh kayaknya udah balik ke situ dan akhirnya semuanya berhenti karena kita sebagai manusia, derajat kita tuh memang di atas mereka gitu. Makanya kita nggak boleh takut, dan kalau kita melawan mereka, mereka juga kayak nggak akan berani ganggu. Dan di sini Lea berani gitu loh untuk kayak, oh udah dong ah gitu ya. Hebat. Lea tuh kayak tarik ulur gitu sama hantunya. Ini aneh banget sih, emang lucu. Dia kenapa sih sama hantu? Please deh. Dan ini katanya masih kejadian. Please, tolongin aku. Oke, Lucky. Jujur aku merinding tau selama ceritain ini. Aku kayak mikir-mikir, aduh ceritain gak ya. Tapi ya, aku menceritain ini untuk konten ya. Tolong. Bagaimana menurut kalian? Mana cerita yang paling serem dari Minji, Jinny, Zoo, atau Lea? Boleh komen di bawah. Dan kalau misalkan aku sudah menemukan cerita-cerita horor dari Secret Number lagi, aku akan bikin kontennya lagi. Buat teman-teman yang punya pengalaman sama dari mereka, boleh dong ceritain di kolom komentar. Aku pengen tahu apa pengalaman astral projection atau pengalaman ketindihan, pengalaman horor, apapun. Boleh dong komen di bawah, aku pengen tahu banget.
dan bagaimana cara kamu menghadapi itu. Oke? Thank you so much for watching Lucky and have a nice day. Don't forget to like this video, comment down below, subscribe and share to your friends. Bye, annyeong.